Halo Sobat Indakop Kaltim, ketemu lagi di podcast DPPK UKM, ruang ngobrol santai dan penuh insight seputar dunia usaha, industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM di Kalimantan Timur. Perkenalkan, saya Eka Setia yang akan menjadi host pada podcast episode kali ini. Hari ini kita akan kedatangan Pak Asep Nuzuluddin. Selamat pagi Pak Asep. Pagi semua. Pak Asep ini merupakan pengawas perdagangan ahli muda di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga. Nah, kita akan tanya-tanya nih terkait apa sih bidang PKTN itu dan apa aja sih kegiatan bidang PKTN. Oke. Kita apa nih, santai dulu ya Pak? Iya, santai aja. Apa yang mau ditanyain? Nah, sebelum kita tanya-tanya lebih dalam, kita tanya dulu kabarnya Pak Asep. Gimana nih Pak Asep kabarnya? Alhamdulillah hari ini sehat. Masih bisa kerja. Alhamdulillah. Ya. Di tengah efisiensi ya Pak. Betul sekali. Walaupun efisiensi kita harus tetap semangat. Iya, betul sekali. Nah, penonton sebutannya apa? Lain penonton Sobat Indakop. Ya. Nah, Sobat Indakop Kaltim mungkin sudah pernah mendengar apa itu bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga. Nah, kita tanya-tanya nih lebih dalam, apa sih PKTN itu? Apa sih yang dilindungin oleh bidang PKTN itu? Oke. Jadi Dinas Perindakop Provinsi Kaltim itu memiliki beberapa bidang. Salah satunya bidang PKTN, tempat saya beraktivitas sehari-hari di Dinas Perindak. Apa itu PKTN? PKTN itu bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga. Apa yang dilindungin? Jadi di PKTN itu yang pertama kita mengawal Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang 8 tahun 99. Apa yang dilindungin di situ? Kita melindungi seluruh konsumen yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Mbak Eka, saya, siapapun yang ada di Kalimantan Timur itu termasuk konsumen. Tapi konsumen di sini adalah konsumen akhir, bukan konsumen antara. Gitu. Karena kan ada juga konsumen akhir sama konsumen antara. Kalau konsumen antara itu dia bisa melakukan jual beli lagi dari barang yang sudah didapatkannya. Tapi kalau konsumen akhir itu adalah konsumen yang menggunakan fungsi maupun jasa dari yang dia beli. Itu konsumen akhir. Atau end user itu ya Pak ya. Nah, kemudian tertib niaga. Tertib niaga itu kita di bidang perlindungan konsumen tertib niaga itu melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha. Apa yang sudah menjadi ketentuan dari pemerintah itu pelaku usaha harus patuh dan ikut ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, ikut aturan mainnya lah kayak gitu. Oke. Kalau untuk konsumen sendiri nih Pak, ada nggak sih Pak hal-hal yang apa ya, konsumen itu harus tahu hak-haknya sebagai konsumen? Betul sekali. Jadi konsumen di sini kita bicara wilayah kerja kita ya, Kalimantan Timur ya. Jadi konsumen itu harus tahu haknya. Jadi jangan mudah termakan rayuan. Kalau sekarang kan iming-iming kan. Lihat iklan menggiurkan, ternyata itu akan merugikan si konsumen itu sendiri. Betul. Jadi konsumen itu harus cerdas, teliti dulu sebelum membeli. Kalau lihat harga yang kayaknya nggak masuk akal deh, ini harga barang itu patut dicurigain. Karena dari situ kita bisa melihat kemungkinan besar itu biasanya penipuan. Karena nggak logis, ada barang A di pasaran harganya sekian, kok dia bisa menjual harganya jauh di bawah pasaran. Nah itu patut ditanyakan. Itu harus kita cerdas dalam menentukan barang yang akan kita beli atau kita gunakan. Nah, seperti itu. Itu tips ya buat konsumen supaya lebih cerdas dalam membeli barang. Nah, beli atau mau milih itu harus cerdas. Betul Pak. Nah Pak, ini Pak terkait dengan perayaan atau peringatan Hari Konsumen Nasional yang kayak baru kemarin nih tanggal 20 April. Betul. Kita peringati. Nah, itu Pak, apa sih Pak makna dari peringatan tersebut? Oke. Jadi Hari Konsumen Nasional itu telah ditetapkan oleh pemerintah di tanggal 20 April. Jadi setiap
20 April kita rayakan sebagai Hari Konsumen Nasional. Karena apa? Itu tadi salah satunya kita mengawal Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sebagaimana bahwa hak-hak konsumen itu harus kita lindungi. Jadi bukan jadi objek untuk mencari keuntungan semata dari pelaku usaha terhadap konsumen itu sendiri. Karena kalau konsumen yang tidak teliti, tidak cerdas, itu bisa merugikan diri mereka sendiri. Nah, itu peran pemerintah di situ, melindungi hak dari konsumen itu sendiri. Gitu. Kemudian kan ini biasanya Dinas Perindakop pasti punya agenda besar ya Pak setiap peringatan Hari Konsumen Nasional. Betul sekali. Nah, kalau untuk tahun ini ada nggak sih Pak kegiatan yang mau dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian? Beberapa tahun kemarin kita adakan acara seremonial ya untuk peringatan Hari Konsumen Nasional pada tanggal 20 April. Itu berbagai macam kegiatan kita lakukan. Salah satunya kita sudah pernah mengadakan jalan santai, kemudian sepeda goes sepeda. Nah, untuk tahun 2026 ini karena kondisi kita lagi efisiensi, kita dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat belum bisa melakukan atau mengadakan seremonial acara Harkonas. Jadi hanya sebatas peringatannya melalui informasi lewat media sosial. Ya. Jadi cuma bikin video seperti itu ya Pak ya. Bikin hashtag atau bikin iklan. Ajakan. Betul sekali untuk mengingatkan bahwa tanggal 20 April itu adalah Hari Konsumen Nasional. Walaupun di tengah efisiensi ya Pak, ya, tapi betul. Tetap kampanye kita untuk konsumen supaya menjadi konsumen yang cerdas tetap dilaksanakan. Betul. Itu. Nah Pak, tadi kan terkait dengan hak-hak konsumen. Nah, kan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga ini kan sering menerima aduan. Nah Pak, itu gimana sih Pak? Banyak nggak sih orang-orang yang ngadu ke bidang PKTN terkait mungkin mereka punya sengketa atau apa gitu? Itu gimana? Sebenarnya kalau pengaduan itu relatif ya, dibilang banyak enggak juga, dibilang sedikit ada juga yang ngadu. Mungkin kalau menurut saya pribadi itu pengaruh terhadap kebiasaan atau karakter masyarakat orang Kalimantan Timur. Gitu. Kalau istilah orang sini beredaan aja. Beredaan. Ya, karena kalau misalnya sengketanya kecil aja ini. Sedangkan yang namanya sengketa itu tidak memandang kecil atau besar. Selagi itu merugikan konsumen, dia punya hak untuk memperjuangkan haknya. Betul. Nah, itu gunanya perlindungan konsumen. Di situ kita tekankan bahwa kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur dalam hal ini sebagai konsumen, kalau terjadi hal yang merugikan itu jangan dilihat dari besar kecilnya nilai kerugiannya, tapi perjuangkan hak kita sebagai konsumen bahwa kita punya hak apa yang sudah dijanjikan oleh si pelaku usaha itu harus sesuai dengan yang kita terima. Betul. Ya, jadi jangan mudah diiming-iming ini nih murah nih, ini barangnya bagus, ternyata begitu kita beli atau kita gunakan tidak sesuai atau cepat rusak mungkin ya. Betul sekali. Yang lebih parah lagi apa yang kita beli nanti yang datang beda barangnya. Nah, itu lebih parah itu biasanya. Iya, jadi mungkin ajakan ya buat masyarakat Kalimantan Timur untuk tetap memperjuangkan haknya gitu. Walaupun kita dapat misalnya nih Pak, saya kan sering tuh nemu kalau kita ke salah satu minimarket gitu, atau swalayan, barang yang tertera atau harga yang tertera di etalase pas kita bayar itu tidak sesuai. Beda. Tidak sesuai. Nah, kemudian orang-orang kita ini kebanyakan ya udahlah kita bayar yang sesuai yang di padahal mungkin sebenarnya bisa ya Pak ya kita tuh kayak semacam menegur pihak swalayan atau apa supaya tidak menuliskan atau harga yang tertera itu harus sesuai dengan yang kita bayar di kasir gitu. Supaya kita nggak ketipu nih Pak gitu. Kalau misalnya begini Mbak Eka sama teman-teman semua, harga yang tertera di etalase misalnya 1.000, ternyata di kasir 1.100. Itu ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah adalah harga terendah.
Oh, Berarti seperti harusnya itu. harga yang 1.000 yang Mm-mm. dibayarkan, bukan yang 1.100. Oh, seperti Karena itu. kan yang tertera di situ. Mm-mm. Tapi kalau misalnya harga yang tertera 1.000 tapi di kasir 900, nah itu nggak perlu Nggak perlu kita klaim. nggak perlu sengketakan Karena itu kita sudah untung juga. ya, karena kita cari harga yang terendah. Tapi kalau selisih antara kasir dan yang tertera itu lebih tinggi di kasir, itu wajib konsumen harus komplain. Itu membuktikan bahwa konsumen itu cerdas. Dia memperjuangkan haknya. Itu yang kita dorong untuk masyarakat Kalimantan Timur khususnya, bahwa kita tuh punya hak. Kalau terjadi selisih seperti itu paling banyak kasus yang sering ditemui. Tapi ya gitu, karena karakter orang Kalimantan Timur udah segini aja beredan aja gitu. Padahal sebenarnya nggak boleh ya Pak. Betul. Karena banyak juga tuh Pak pihak swalayan atau toko-toko itu sering seperti itu. Jadi betul. kesannya di harga yang tertera itu murah, pas dikasih ternyata enggak. Sama dengan kalau kita ini Pak, kalau misalnya di toko-toko, di warung-warung kecil, ketika kita belanja, kita kan sering tuh dapat angsul ya, bahasa orang kembalian. sini, angsul atau kembalian, itu nggak nilai tapi berupa barang. Nah itu gimana sih Pak? Nah itu juga, itu nggak boleh. Jadi setara ketentuan, yang namanya penjual atau pelaku usaha, harga yang sudah dicantumkan di harga jual, mereka harus siap untuk menyiapkan kembaliannya. Makanya saya sarankan untuk saat sekarang dan selanjutnya, apalagi sekarang sudah zaman digital ya, lebih bukan nggak aman juga sih, maksudnya lebih prefer kalau kita menggunakan pembayaran digital. Karena dari koma-koma nominal itu kalau diakumulasi itu pas ya Pak. Itu lumayan itu. Nah makanya kalau kita menggunakan pembayaran digital itu yang Rp1 pun itu nggak akan meleset. Iya. Karena itu jadinya menguntungkan pihak toko kan Pak. Betul sekali. Gitu. Kita sebenarnya harusnya dapat kembalian itu 500, tapi ditukar dengan barang seharga 500 kan berarti kita membeli barangnya lagi tanpa kita sadari. Karena itu bukan alat pembayaran yang sah. Ya, bukan di era kita bukan barter ya. Iya, seperti kalau zaman barter ini kan bukan zaman barter. Iya. Kembali ke zaman dahulu kalau barter. Oke, lanjut ya Pak. Kan konsumen berhak komplain ya Pak, komplain. Nah, tapi boleh nggak Pak, misalnya kan ini era digital ya Pak ya. Semua orang bisa upload di media sosial pribadi. Nah, kadang saya tuh melihat ada orang yang komplain di media sosial gitu kan. Tapi ada beberapa yang kesannya itu menurut pelaku usaha itu mencemarkan nama baik usaha orang gitu kan Pak. Karena mungkin sudah di luar konteks nih gitu. Nah itu gimana itu Pak? Kita sebagai konsumen kan kita berhak komplain gitu kan. Tapi nanti di satu sisi kita merugikan pelaku usaha. Jadi pelaku usaha jadi sepi nih gitu. Oke. Jadi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus konsumen pahami. Pertama, kalau kita melakukan transaksi, ada komplain di situ atau ada sengketa di dalam transaksi itu, yang pertama kali dilakukan adalah komplain dulu langsung ke pelaku usahanya. Itu pertama kali. Kalau dari pelaku usahanya ada niat baik, kan ada pelaku usaha memang aware terhadap apa yang mereka jual dan memperhatikan haknya konsumen. Itu biasanya langsung direspon, respon baik. Nah, jadi belum sampai ke tahap pengaduan atau sengketa, itu sudah bisa selesai transaksinya dengan baik. Nah, itu langkah pertama. Tapi kalau langkah pertama sudah dilakukan, tapi tidak direspon oleh si pelaku usaha atau responnya juga tidak positif. Itu bisa lakukan langkah selanjutnya. Yang pertama bisa mengadu ke dinas kita, ke dinas Perindakop, melalui offline, datang ke kantor, atau melalui online. Online di mana? Online sekarang kita sediakan web untuk melakukan pengaduan sengketa. Apapun itu sengketa yang terkait dengan transaksi ya, bukan sengketa keluarga. Nanti sengketa antara suami dan istri bersengketa, beda ya Pak ya? Itu beda kasus lagi. Beda kasus. Kita tekankan di sini sengketa dalam bertransaksi, karena di situ ada konsumen dan pelaku usaha. Nah itu akan yang membedakannya.
Di situ kita bisa melakukan pengaduan di websitenya si Komeng. Jadi teman-teman bisa melakukan komplain melalui gadget masing-masing. Buka di browser, ketik aja si Komeng. Itu akan muncul pertama kali di halaman pertama itu si Komeng Kaltim. Di situ tinggal klik dan ikutin langkah-langkah selanjutnya yang ada di website tersebut. Itu akan ditindaklanjutin oleh Dinas Perindakop melalui BPSK maupun melalui bidang PKTN sendiri. Tergantung lokusnya, tergantung case-nya itu apa. Kalau misalnya case-nya itu berkaitan dengan BPSK, nanti akan kita teruskan ke BPSK. Nah, kebetulan BPSK di Kaltimnya ada 3. BPSK Samarinda, BPSK Balikpapan, dan BPSK Berau. Dan itu masing-masing BPSK punya wilayah kerjanya masing-masing di 10 kabupaten kota. BPSK sendiri itu apa sih Pak kepanjangannya? BPSK itu adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu badan yang dibentuk oleh pemerintah, non-pemerintahan, yaitu badan yang untuk membantu konsumen maupun pelaku usaha dalam hal bersengketa, itu sengketa transaksi ataupun sengketa dalam melakukan jual beli, nah itu bisa melakukan di situ BPSK. Kemudian nanti BPSK akan melakukan langkah-langkah tergantung kebutuhannya, bisa mediasi, bisa konsiliasi, bahkan bisa arbitrase. Dan ditekankan di BPSK itu 0, tidak ada biaya. Kalau misalnya si konsumen ataupun pelaku usaha, kalau sudah sampai ke ranah pengadilan, yang pertama butuh biaya, butuh waktu, dan kalau di BPSK itu insya Allah gratis, responnya ya, cepat dan gratis. Oke, bagus banget ya. Jadi kita nggak perlu susah-susah ya memviralkan. Betul. Ya, kalau bisa diatasi sendiri. Pertama tadi kita bisa langsung komplain ke pelaku usahanya. Kalau misalnya pelaku usahanya tidak respon, tidak aware dengan produk yang dia keluarkan atau yang dia jual, nah itu teman-teman bisa komplain atau pengaduan di webnya si Komeng, kaltim.prop.go.id, seperti itu. Oke, itu tadi jawaban-jawaban dari Pak Asep ya terkait dengan perlindungan konsumen dan tertib niaga. Jadi konsumen harus cerdas, harus pandai, harus kritis. Kritis di sini adalah ya memperjuangkan hak-hak kita sebagai konsumen. Jadi jangan diam, jangan hanya beredaan aja gitu ya. Jadi perjuangkan hak-hak kalian seperti itu. Nah, mungkin ada statement closingan dari Pak Asep. Oke, jadi saya mengajak kepada seluruh konsumen yang ada di Kalimantan Timur atau masyarakat Kalimantan Timur, jadilah konsumen yang cerdas. Perjuangkan hak kita sebagai konsumen, karena hak konsumen itu sudah dilindungi oleh pemerintah di dalam undang-undang yang sudah ditetapkan. Oke. Sekian itu saja podcast kita kali ini. Nanti kita akan undang lagi bidang PKTN ya Pak. Bersedia ya Pak? Siap. Ya, karena nanti pasti banyak pertanyaan nih. Nah, terima kasih teman-teman yang udah menonton podcast di episode kali ini. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Dadah. Ciao.